والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'du. Pak Iwan selaku penyelenggara dan pelaksana kegiatan ibadah umroh baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, saudara-saudara yang lain, Pak Wahyu dan jajaran direksi dan manajer yang ada di Hasanah Tour, yang semoga senantiasa diberikan taufik oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk memberikan pelayanan yang terbaik, untuk memberikan bantuan yang terbaik pada saudara-saudara kita, para bapak, para ibu yang hendak menjadi tamu Allah SWT dalam pelaksanaan ibadah umroh dan pelaksanaan ibadah haji. Para bapak, para ibu, saudara-saudaraku semuanya yang ikut dalam acara ini, yang semoga dimuliakan Allah SWT, merupakan satu nikmat yang besar manakala kita ini selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan amal-amal kebaikan. Itu adalah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh." Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang dipanjangkan umurnya, kemudian wahasuna amaluhu. Jadi panjang umur ditambah dengan baik amal-amalnya. Jadi amal-amalnya bertambah, berkembang sesuai dengan bertambahnya usia dan bertambahnya umur. Itulah manusia yang terbaik. Jadi di antara nikmat yang besar itu, manakala kita selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah SWT untuk terus beramal salih. Beramal salih adalah merupakan salah satu kriteria orang yang beruntung, sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tidak merugi, orang yang sukses, orang yang beruntung adalah orang yang beriman kepada Allah SWT. Kemudian dilanjutkan lagi, wa amilus shalihat, dan dia terus beramal, terus melakukan amal-amal kebaikan. Nah, inilah kita di saat diberikan kemudahan oleh Allah SWT, maka wajib bersyukur di saat diberikan kemudahan untuk terus beramal salih. Kemudian ternyata amal salih itu dalam Islam itu nilainya itu berbeda-beda. Tingkatannya berbeda-beda. Satu amal salih itu berbeda-beda. Kadang sisi perbedaannya berada pada waktu, kadang sisi perbedaannya ada pada tempat, kadang sisi perbedaannya ada pada amal-amal tersendiri, amal-amal itu sendiri. Jadi kadang-kadang satu amal itu beda nilainya di sisi Allah, tergantung kepada waktu dan tempat pelaksanaannya. Seperti itu. Jadi tidak seluruh amal kebaikan dengan amal yang satu
itu nilainya sama. Jadi berbeda-beda. Nah, sekarang kita coba untuk melihat sisi-sisi kelebihan beramal salih di saat kita berada di bulan yang sangat amat mulia, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian dari sisi yang lain, itu amal kita laksanakan di tanah suci Haramil Makkah dan Haramil Madinah. Tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah. Kita akan melihat sisi-sisi kelebihan amal salih yang dilakukan di bulan yang baik dan di tempat yang suci ini. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta acara ini, kita awali dengan amal solih yang nilainya sangat amat besar, yang ini disepakati oleh para ulama secara keseluruhan. Jadi ada amal solih yang nilainya sangat amat besar ketika dilakukan di tanah haram. Dan ini kita ambil yang disepakati terlebih dahulu. Apa itu? Pertama adalah sholat. Jadi dikatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir, dan hadis ini disahihkan oleh seluruh ulama ahli hadis. Rasulullah mengatakan sholatun fi masjidi, sholatun fi masjidi afdalu min sholatin fi ma siwahu bi alfin, afdalu bi alfin min sholatin fi ma siwahu. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatun, satu kali sholatan, fi masjidi, yang dilaksanakan, yang dilakukan di masjidku, maksudnya di sini adalah Masjid Nabawi di Madinah. Nah, ini kelebihan-kelebihan tanah suci dulu. Jadi sholat, satu kali sholat saja yang dilakukan di Masjid Nabawi, karena Rasulullah mengatakan fi masjidi, di masjidku, Masjid Nabawi, itu adalah afdal. Afdal min alfi sholatin fima siwahu. Lebih utama. Jadi tidak sama ya, lebih ini. Keutamaannya lebih, tidak sama. Lebih utama daripada 1000 sholat. 1000 sholat yang dilakukan di luar masjidku, di luar Masjid Nabawi. Nah, ini bisa kita bayangkan Pak ya, Bu ya. Satu kali sholat, sementara kita setiap hari pasti sholat. Minimalnya adalah 5 waktu. Dan itu sebagai seorang muslim yang konsisten dengan nilai-nilai keislaman, saya yakin tidak akan cukup dengan yang wajib-wajib saja. Pasti akan menambah dengan sholat-sholat yang lainnya. Apakah sholat malam, apakah rawatib, qobliyah, ba'diyah, apakah duha, dan lain sebagainya. Tapi paling tidak itu 5 waktu pasti dilakukan buat orang Islam. Nah, ini dikatakan satu kali sholat saja. Itu di Masjid Nabawi, itu keutamaannya lebih ya, dibandingkan lebih utama dibandingkan dengan 1000 sholat. Jadi satu kali sholatan, satu kali sholat duhur misalnya, itu sama saja dengan di Masjid Nabawi. Satu kali sholat duhur di Masjid Nabawi itu seperti 1000 sholat duhur. 1000 sholat duhur di luar Masjid Nabawi.
Jadi bilangan 1000 itu diucapkan oleh lisan sangat amat ringan. Tapi kalau kita melaksanakan 1000 kali, sementara sholatnya jadi 4 rakaat, itu berarti 4000 rakaat. Sementara sholat tarawih aja, seberapa rakaat sudah terasa berat gitu kan kadang-kadang. Ini 1000 kali sholatan. Kemudian kalau duhur itu 4 rakaat, berarti itu kan 4000 rakaat gitu kan. Betapa panjangnya. Itu cuma sekali saja dilakukan di Masjidin Nabawi. Nah, ini betapa keberuntungan ya, kesuksesan lah. Kalau saya mengatakan juga, atau boleh kita katakan juga, alangkah beruntungnya begitu. Orang yang punya uang, kemudian uangnya ini digunakan untuk mendukung kebaikannya. Nah, inilah uang yang sangat amat bermanfaat gitu. Karena uang itu kan dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru membawa manfaat kalau uang itu di tangan orang yang solih. Kata Rasulullah, ni'mal malus solih lirrojulis solih. Jadi harta itu akan menjadi solih, menjadi baik, itu kalau sudah dimiliki oleh orang-orang solih. Karena uang ini akan mengantarkannya kepada kebaikan-kebaikan untuk menjadikan kesolehan pemiliknya. Jadi nikmat sekali lah seandainya Allah takdirkan kita untuk bisa beribadah di tanah suci, baik Makkah maupun Madinah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kata Rasulullah, wassalatun fil masjidil haram, satu kali sholat yang dilakukan di Masjidil Haram, tentunya ini di Mekah, itu afdal, itu lebih utama min mi'ati alfin. Coba, mi'ati alfin, daripada 100.000. Jadi satu kali sholat di Masjidil Haram itu lebih utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan sama, tapi lebih utama 100.000. Mi'ati alfin, mi'ah itu 100, alfin 1000. 100.000 daripada sholat yang dilakukan di masjid yang lain. Coba, ini luar biasa. 100.000 dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lain. 100.000 itu bukan bilangan yang kecil. Makanya tidak ada ruginya. Alangkah suksesnya orang yang menabung, orang yang mengumpulkan uang, setelah terkumpul kemudian digunakan untuk kesuksesan diri. Di antara cara untuk mensukseskan diri adalah ketika bisa melaksanakan satu sholat atau beberapa kali sholat di Masjidil Haram. Makanya saya itu kadang-kadang berpikir begini, ini travel umroh ini biasanya rata-rata kan perjalanannya itu secara umum ada yang 9 hari, ada yang 13 hari, ada yang lebih daripada itu. Nah, ini ketika di Mekah dan di Madinah, kok saya melihat porsi yang di Mekah itu lebih dibanyakin daripada porsi yang di Madinah, gitu. Karena nilai keutamaannya itu lebih besar di Mekah ketimbang di Madinah. Yang terpenting di Madinah itu kan sudah bisa menziarahi Rasul dan sudah bisa sholat di Masjidin Nabawi. Dan nilainya itu satu kali sholatan ini 1000. Tapi kalau di Masjidil Haram kan 100.000. Maka hendaknya kita itu kalau harinya seperti yang ada, maka diprioritaskan dibanyakin sedikit gitu yang ada di Mekahnya. Jangan sampai dibalik, yang di Madinahnya dibanyakin. Memang betul di sana, di Madinah,
Itu kan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikubur, yang dimakamkan di sana. Tapi ketika kita sudah ziarah kan sudah cukup 1 kali ziarah. Kemudian sholatnya kan sudah sholat di sana dan sudah mendapatkan keutamaan sholat di sana. Tapi nilai keutamaannya tetap masih besar di Masjidil Haram. Nah ini mungkin diprioritaskan di sini. Makanya ini alangkah indahnya nanti ketika kita umroh di bulan Ramadan itu di Madinah, kemudian kebanyakannya dipusatkan saja di Mekah, gitu ya. Jadi ini sisi keutamaan yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada perbedaan sedikit pun bahwasanya nilai keutamaannya sangat amat besar, yaitu ibadah sholat yang pertama. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah itu hanya sholat wajib saja yang memiliki keutamaan besar 1000 di Masjid Nabawi dibandingkan dengan di masjid yang lain, atau 100.000 di Masjidil Haram dibandingkan dengan di masjid yang lain? Apakah ini cuma hanya sholat yang wajib saja? Duhur, asar, kemudian maghrib, isya, subuh. Sementara sholat-sholat sunnah yang lain, ini nilainya sama dengan dilaksanakan di masjid-masjid yang lain. Ini memang ada sisi perbedaan. Tapi jumhurul ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan yang memiliki nilai lebih utama dan lebih baik itu tidak cuma hanya sholat yang wajib. Hatta sholat yang sunnah pun ketika dilaksanakan di Masjid Nabawi dan dilaksanakan di Masjidil Haram Mekah, ini nilainya berbeda dengan sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan di luar 2 masjid tersebut. Jadi 1 kali sholat sunnah di Masjid Nabawi itu lebih utama 1000 banding 1 dibandingkan dengan masjid yang lain. 1 kali sholat sunnah di Masjidil Haram Mekah itu bandingnya dengan di sholat sunnah yang sama di masjid yang lain itu adalah 100.000. Betapa kesuksesan kita. Nanti di akhirat sana para bapak, para ibu itu yang menentukan kita kan timbangan kebaikan. Betapa langsung jomplang timbangan kebaikan kita gitu ketika ditimbang amal-amal kita. Karena kita memiliki pahala yang begitu besarnya di saat-saat kita laksanakan di 2 masjid tersebut. Jadi tadi saya katakan ini tidak cuma hanya sholat wajib saja, ternyata mencakup sholat yang sunnah pun juga memiliki keutamaan yang berbeda dibandingkan dengan sholat sunnah yang dilaksanakan di masjid-masjid yang lain. Kenapa kok begitu? Kok tidak sholat yang wajib saja? Kok mencakup yang sunnah juga? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatun fi masjidi, sholatun fil masjidil haram. Rasulullah mengatakan nakirah. Nakirah itu bentuk tidak tertuju kepada sholat tertentu. Sholatun, sholat. Namanya sholat kan nggak wajib saja. Kan tercakup juga sunnah. Sholatun di masjidku. Sholatun di Masjidil Haram. Berarti namanya sholat, kalau tidak wajib ya sunnah. Berarti kedua-duanya ini tercakup. Jadi inilah yang membuat kita itu termotivasi terus untuk bisa beribadah di tanah suci sana. Jadi saat-saat apalagi ketika di bulan Ramadan, nanti kita akan melihat kelebihan tersendiri, yaitu ibadah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, tadi saya katakan 1 kali sholat ya Pak ya, 1 kali sholat itu. Apalagi kalau sholatnya setiap saat, setiap waktunya, ini dilaksanakan di Masjidil Haram, ini dilaksanakan di Masjidil Nabawi. Setiap sholat waktunya, setiap sholat sunnahnya sebelum subuh, sudah keluar dari hotelnya, kalau ini tidak iktikaf, artinya sudah keluar dari rumahnya, dari hotelnya, sebelum subuh sholat qiyamul lail. Betapa nikmatnya ibadah
di dalam bulan Ramadan dan dilaksanakan di kedua tanah suci, yaitu tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah ini. Kemudian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, ini sebagai pemotivasian ya, kalau nanti kita sudah berada di sana, upayakan seluruh sholat kita, itu kita laksanakan di masjid saja. Meskipun ada yang mengatakan hotel pun juga ada di tanah suci. Tapi yang jelas ketika dilaksanakan di masjid, ini nggak ada perselisihan. Sudah masjidnya, masjid di masjid itu. Sudah nggak ada perselisihan. Tapi kalau dilaksanakan di tanah suci, yang di luar Masjidil Haram, itu kan masih banyak perselisihan ulama. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan beda. Tapi kalau kita sudah menuju masjid kan yang sudah pasti, itu keutamaan kita raih. Kemudian lagi kita cari amalan yang berlebih nilai keutamaannya di bulan Ramadan dan di tanah suci ini. Yang kedua, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, itu adalah umroh. Jadi umroh ya umroh. Umroh juga amalan ibadah yang jelas. Jadi umroh itu dilaksanakan di bulan apapun saja, itu pelaksanaannya, manasiknya itu sama. Jadi nggak ada bedanya. Jadi tidak ada istilah ketika umroh itu dilaksanakan di luar bulan Ramadan itu ada tata cara tersendiri. Ketika di bulan Ramadan ada tambahan-tambahan tersendiri, tidak sama. Jadi umroh yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan itu tata caranya persis seperti umroh yang dilaksanakan di bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi ramadana ta'dilu hajjatan ma'i. Jadi kata Rasulullah, sabda Rasulullah, umratun sesungguhnya umrah fi Ramadan yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan ta'dilu. Ta'dil itu maksudnya adalah menyamai, sama. Makanya adil itu artinya kan sama, sejajar. Makanya di sini Rasulullah menggunakan redaksi ta'dilu, adil. Artinya sama. Jadi umroh di dalam bulan Ramadan itu ta'dilu menyamai hajatan ma'i. Jadi menyamai pahalanya gitu ya. Umroh di dalam bulan Ramadan itu pahalanya menyamai haji. Jadi pahalanya seperti pahala orang yang berhaji, tapi Rasulullah tidak berhenti di sini. Berhajinya itu bersama dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti yang terbenar kalau haji itu dibimbing langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah ketika kita itu umroh di dalam bulan Ramadan itu seperti kita mendapatkan haji bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ini hadis ibu ya. Sekarang para bapak, para ibu, kalau kita ini mendaftar haji tahun sekarang, itu baru akan tiba giliran daur. Jadi waktu pelaksanaannya itu akan datang setelah puluhan tahun. Bahkan dalam sebagian daerah itu antriannya menunggu sampai 30 tahun. Jadi kalau orang daftar umurnya sekarang itu sudah 50 tahun ya, daftar hajinya sekarang 50 tahun. Itu baru akan terlaksana setelah 30 tahun. Berarti umurnya sudah sampai 80 tahunan. Ya, kalau ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, dipanjangkan umur, sehingga bisalah terdapat itu giliran dan antrian yang panjang. Tapi kalau sudah dipanggil oleh Allah, ya betul lah ya, sudah gugur kewajibannya, karena sudah mendaftar,
dan gugur juga dan mudah-mudahan mendapat pahala juga. Tapi kan ada cara yang mudah kita bisa mendapatkan pahala haji. Sekali lagi ini yang kita dapatkan itu pahalanya, bukan berarti umroh di dalam bulan Ramadan itu menggugurkan kewajiban haji, bukan. Jadi jangan sampai para bapak ibu memahami umroh di dalam bulan Ramadan itu menyamai haji, jadi seolah-olah sudah berhaji, sudah gugur kewajibannya. Tidak. Menyamai haji di dalam hadis ini itu maksudnya adalah menyamai dari sisi pahalanya. Jadi pahala umroh yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan itu persis seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji, tapi tidak sekedar hanya haji saja, tapi hajinya bersama dengan Rasulullah. Tentulah kalau orang haji bersama Rasulullah pasti hajinya yang terbaik itu, yang terbenar dan terbaik, langsung dibimbing oleh sumbernya hukum, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak pengen gitu kan ya? Jadi betul sekali hidup itu terasa bernilai ya. Capek-capek cari uang, capek-capek mengumpulkan uang, capek-capek bekerja, kemudian setelah terkumpul ternyata dinikmati, dan nikmatnya itu tidak cuma hanya nikmat duniawi saat pelaksanaannya saja, tetapi mendapatkan kenikmatan yang besar nanti. Jadi sudah bisa menikmati harta, kenikmatan tersendiri, kemudian menikmati hajinya, umrohnya, apalagi nanti harta ini akan membawa nikmat yang besar di saat kita semuanya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nikmat sekali umroh di dalam bulan Ramadan itu, menyamai haji lagi. Jadi bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para bapak, para ibu semuanya, kita selalu berazam terus ya untuk bisa melaksanakan haji. Biasanya dulu, ini pengalaman pribadi saya, dulu saya pernah hidup lama di Arab saat-saat masih kuliah di ibu kota Arab Saudi, yaitu di Riyadh, kurang lebihnya 6 atau 7 tahun. Itu setiap kita Ramadan, itu hampir kita habiskan waktu-waktu kita itu di tanah suci Mekah, Madinah. Karena kita berada di sana, itu kan sangat amat gampang kalau melaksanakan umroh, melaksanakan haji. Bahkan haji pun juga dipaksa-paksa harus mau haji gitu kan ya. Baru merasakan nikmatnya ketika sudah selesai kuliah di sana, pulang ke tanah suci. Dulu ketika kita di sana itu dipaksa-paksa untuk haji. Kalau nggak mau malah dimarah gitu. Karena kita disuruh untuk menjadi pembimbing tamu-tamu raja dulu itu, tamu-tamu raja Saudi dari Indonesia yang mendapatkan undangan raja, itu kita mahasiswa yang ada di Riyadh, yang ada di ibu kota, dulu diminta untuk membimbing mereka. Nah ini pengalaman-pengalaman pribadi dulu, pernahlah membimbing orang-orang besar di Indonesia, baik itu pejabat kelas nomor 1 di Indonesia, para menteri, para DPR, para ulama-ulamanya pada tahun-tahun yang lain, kemudian para akademisi, kadang-kadang para akademisi, kadang-kadang para pejabat, kadang-kadang para dai, para duat gitu, tergantung-gantung tidak sama setiap tahunnya itu. Kadang-kadang tahun ini akademisi, tahun berikutnya para pejabat, tahun berikutnya nanti para ustadz dan dai. Itu kita yang diberikan tugas untuk membimbingnya. Kalau bulan Ramadan secara khusus, nah kita habiskan waktu-waktu kita itu di tanah suci, Mekah. Kalau belum musim iktikaf, biasanya kalau sudah masuki 10 hari yang terakhir, kita konsentrasi di Masjidil Haram gitu. Tapi sebelumnya itu, ya kita kadang-kadang masih keluar masuk Masjidil Haram, kadang di hotel, kadang di masjid, gitu kalau sebelum 10 hari yang terakhir, kadang jalan-jalan ke Jeddah, sepak bola di pinggir Laut Merah, di Jeddah, itu ketika siang hari, nanti ketika menjelang asar, pulang ke Mekah lagi, karena kita kan ada mobil sendiri. Ini mengenang-mengenang nikmatnya
Ramadan di tanah suci gitu kan ya. Pagi jam 10 habis zuhur kita meluncur setengah jam atau 1 jam sampai Jeddah. Hiburan sebentar, sepak bola, nanti menjelang asar balik lagi ke masjid, sholatnya ke masjid lagi. Itu sebelumnya 10 hari yang terakhir. Ketika 10 hari yang terakhir kita konsentrasi iktikaf di masjid. Itu Masya Allah para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nuansa Ramadan ini coba bisa bayangkan yang sudah pernah ke sana ya, dan yang belum pernah ke sana, kemudian hidup kita di sini, itu bisa kita rasakan nuansa Ramadan itu beda betul dengan negeri kita. Jadi setelah saya pulang selesai kuliah, puasa di Ramadan, itu nuansa Ramadannya kayak kurang terasa gitu. Tapi ketika kita berada di tanah suci, betul-betul nilai Ramadan itu terasa sekali. Bahkan di sana itu, di siang hari, ini tidak cuma hanya di Mekah saja, di kota-kota lain di negeri Saudi ini, ketika Ramadan itu, malamnya itu hidup, siangnya mati. Jadi kerja aja para bapak, para ibu, itu disesuaikan dengan kondisi waktu. Kalau kita kan ini nggak peduli, pokoknya kerja ya kerja. Di sana enggak. Jadi di saat bulan Ramadan itu tiba, itu kerjanya mulainya jam 10 sampai jam 2 aja. Jam 10 sampai jam 2 itu masa kerjanya. Jadi setelah itu pulang, udah. Jadi pelayanannya nggak banyak. Jadi kenapa kok sampai begini? Karena orang itu dibawa agar supaya bisa menikmati Ramadan. Jadi terasa betul. Apalagi kalau di malam hari. Udah malam harinya itu hidup lah. Nggak ada orang yang tidur. Wabil khusus ketika memasuki 10 hari yang terakhir. Masjid, kemudian nuansa malam itu kayak nuansa hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah subuh, matahari terbit, sholat 2 rakaat, setelah itu baru pada tidur. Begitu kebiasaan di sana. Nanti bangun jam 10, bangun jam 11, bangun jam 9, ya tergantung. Tapi malam harinya cenderung mereka itu menghidup-hidup malamnya. Khususnya nanti ketika memasuki 10 hari yang terakhir. Jadi kelebihan yang ketiga para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita bisa iktikaf. Jadi iktikaf di masjid-masjid di luar 2 masjid ini atau di luar 3 masjid, yaitu yang satu lagi Masjidil Aqsa, itu nilainya berbeda. Kenapa kita katakan berbeda iktikaf itu? Ketika dilaksanakan di Masjidil Haram Mekah, dilakukan di Masjidil Nabawi Madinah, dilakukan di Masjidil Aqsa Palestina. Kenapa nilainya beda? Sementara iktikaf itu artinya kan al-muktsu fil masjidi taqarruban ilallah, artinya diam di dalam masjid untuk melaksanakan amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu kan arti iktikaf. Jadi diam di masjid dalam rangka melaksanakan amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan orang yang iktikaf itu kan sholat, baca Al-Quran, kemudian zikir, kemudian berdoa, kemudian baca-baca buku keislaman, kemudian tolabul ilmi, saat-saat di iktikaf ada kajian misalnya. Ini kan amalan-amalan orang yang beriktikaf. Jadi kita tahu tadi bahwasanya 1 kali sholat di masjid, baik itu Nabawi maupun Masjidil Haram, itu berbeda dengan sholat di luarnya. Sementara kita berada di masjid terus, 24 jam itu di masjid. Kecuali keluar untuk kebutuhan hajat manusiawi. Karena iktikaf itu intinya diam di masjid, baru boleh keluar kalau untuk keperluan-keperluan manusiawi. Nah, kebutuhan manusiawi itu apa yang memperbolehkan orang keluar dari masjid saat iktikafnya? Kebutuhan manusiawi adalah pertama ya buang hajat.
apakah pergi buang hajat, buang air besar, atau buang air kecil, ini tidak membatalkan iktikaf. Kemudian hajatnya manusia itu apa? Makan dan minum. Nah, karena makan dan minum ini tertata rapi, nggak boleh sembarang orang bawa makanan, bawa minum ke Masjidil Haram, sementara kadang butuh makan, butuh minum, karena persediaan yang ada di Masjidil Haram yang disediakan oleh panitia itu misalnya belum memadai dan belum mencukupinya, kan butuh keluar. Nah, keluarnya ini kan nggak membatalkan iktikaf atau ganti pakaian. Karena pakaiannya misalnya ditaruh di kamar-kamar hotel, sehingga pulang sejenak ke hotel untuk ganti pakaian, nanti balik lagi ke masjid, yaitu nanti akan dijelaskan lah tata cara iktikafnya oleh penyelenggaranya, Pak Iwan dan kawan-kawan, Pak Wahyu dan kawan-kawan yang ada di Hasanah Tour ini. Jadi kembali kepada permasalahan saudaraku, bahwasanya di sana itu ada iktikaf di dua masjid. Ini yang tadi mendukung keutamaan sholat. Karena kalaulah misalnya tadi tidak iktikaf, kan masih mundar-mandir ke rumah dan ke hotel masjid. Kalau ini kan posisinya di masjid terus. Jadi di masjid terus itu otomatis ya kalau tidak sholat zikir. Berarti kalau sholatnya diperbanyak, ya ini sudah punya nilai kelebihan berapa. Kalau satu kali sholat saja 1.000, 1 banding 1.000 kalau itu di Masjidil Nabawi. 100.000 itu kalau di Masjidil Haram. 1 banding 1.000 dan 1 banding 100.000. Sementara kita ini kerjaannya tinggalannya sholat dan sholat terus. Jadi kita maksimalkan sholat yang mutlaqah dan sholat yang muqayyadah. Sholat yang mutlak ya sholat yang tidak ada judulnya. Sholat yang muqayyad ya sholat yang ada kaitan-kaitan waktu, kayak duha, kayak qiyamul lail, kayak witir, kayak yang wajib, itu kan muqayyad bila auqat, tidak mutlak. Tapi kalaulah kita ingin sholat sebanyak-banyaknya dengan sholat mutlak, itu pun juga diperbolehkan. Betapa nikmatnya seperti itu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang mungkin saya sampaikan di sini. Apakah amalan yang mulia itu cuma hanya terbatas tadi sholat, tadi umroh, tadi iktikaf? Apakah ibadah-ibadah yang lain seperti dzikir misalnya, seperti baca Quran misalnya, seperti puasanya itu sendiri misalnya, atau misalnya juga apa itu sedekah gitu, apakah ini tak punya kelebihan ketika dilaksanakan di tanah suci, apalagi ketika di dalam bulan Ramadan? Jadi ulama mengatakan bahwasanya yang saya sebutkan tadi itu tidak ada perbedaan. Nilai kelebihannya sudah jelas, tidak diragukan lagi. Bahwasanya benar-benar berlebih, benar lebih afdal, lebih baik. Itu sholat, itu iktikaf, itu tadi apa namanya umroh, itu pahalanya seperti itu. Tapi amalan yang lain, apakah dilipat-lipat gandakan sampai 1.000, sampai 100.000, kalaulah kita dzikir, apakah keutamaan satu kali bertasbih itu seperti 1.000 bertasbih di tanah suci, atau seperti 100.000 tasbih di luar tanah suci? Apakah seperti itu? Ini pendapat yang lebih mendekati kepada yang benar. Yang jelas bahwasanya amal-amal kebaikan ketika dilaksanakan di tanah suci Mekah dan Madinah itu nilainya berbeda ketika dilakukan di luar kedua tempat suci ini. Sama-sama dzikir, sama-sama sedekah, sama-sama tasbih, sama-sama amal soleh baca Quran, itu tetap lebih utama. Adapun derajat kelipatannya memang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi yang jelas
memiliki keutamaan dibandingkan dengan ketika dilaksanakan di luar kedua tanah suci ini. Jadi baca Al-Quran di sana tetap lebih utama karena tempatnya mulia. Tapi tidak disebutkan sekian derajat kemuliaannya, sekian lipat kemuliaannya, enggak begitu kata ulama. Adapun puasa pun juga sama, seperti puasa ya pahalanya ya berlebih lah, tetapi tidak seperti ketika dilaksanakan di luar tanah suci. Memang ada hadis bahwasanya puasa bulan Ramadan di tanah suci itu berlebih nilainya seperti 1000 kali puasa di luar tanah suci Medina, atau lebih utama 100.000 ketika puasanya di Mekah dibandingkan dengan puasa di negara lain misalnya. Ada hadis yang begitu bunyinya, tapi ini didoifkan oleh para ulama, hadisnya enggak sahih. Nah, ketika tidak sahih ya kembali kepada kaidah umum bahwasanya tanah suci Mekah Madinah adalah memiliki kelebihan, memiliki keutamaan, tentunya amal soleh di sana pun juga memiliki kelebihan dan keutamaan. Cuma derajatnya itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak seperti yang sholat lah jelas. Kalau sholat kan seperti tadi itu 1000 seperti 100.000. Haji, umroh seperti haji. Nah, ini yang sudah jelas positif dan yakin gitu ya. Jadi para bapak, saya kadang-kadang itu merindukan nuansa Mekah itu. Kalaulah misalnya diberikan kesempatan gitu, waktu ya, ada kesempatan, boleh mudah cuti ngajarnya gitu kan. Wah, itu berapa nikmatnya gitu ketika bisa beribadah di bulan-bulan Ramadan. Beda memang. Jadi sama-sama biaya yang dikeluarkan, tapi nilainya berbeda gitu kan. Jadi kalau mampu di setiap saat, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mampu setiap saat, kok saya memprioritaskan di Ramadan saja. Itu kalaulah ada kesempatan, ternyata kesempatannya misalnya sekali dalam 1 tahun, itu kok lebih baik ditaruh di Ramadan daripada di bulan-bulan yang lain gitu. Tapi kalaulah diberikan kelonggaran rezeki, ya Ramadan ya diprioritaskan di luar bulan-bulan yang lain karena mendapatkan keutamaan yang luar biasa seperti ini. Jadi mungkin ini waktu yang ada yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti manasiknya bisa dilakukan secara bertahap pada kesempatan yang lain insya Allah. Saya masih ada waktu 1/4 jam maksimal Pak Iwan. Kalau memang ada diskusi, pertanyaan bisa didiskusikan. Karena semula saya punya waktu jam 8 sampai jam 9. Ini nggak apa-apa. Sampai jam 9:15 gitu, Ustaz Iwan. Iya. Jazakallah khair, Ustaz. Apa yang disampaikan bahwa keutamaan keterkaitan keutamaan berumroh di bulan Ramadan. Tafadhol, kalau memang ada dari jamaah semua ada hal sesuatu yang keterkaitan dengan berumroh di bulan Ramadan ini, ada yang ditanyakan, ada sesuatu yang kurang jelas ataupun apa, monggo persilahkan. Ada yang tanyakan? Ada yang bertanya? Ya, ada Ustadz. Apa tuh Ustadz? Langsung aja Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustadz Muhammadun? Semoga sehat selalu. Baik, ya, baik. Dengan siapa? rezeki. Dengan siapa? Salam Saya kenal. dengan Pak Muji. Ah ya, Pak Muji. Di mana Pak Muji? Di Puri Gading ya? Puri Gading, Pak Iwan. Saya. Masya Allah. Baitul Haq. Tetangga Ya. ketemunya di udara lagi nih. Amin Ustadz. Ustadz, saya mau nanya nih Ustadz. Saya kan insya Allah Ramadan ini umroh dengan keluarga ya, dengan istri dan anak. Nah, kebetulan anak saya kan perempuan nih Ustadz. Ya. Nah, itu masa haidnya kan agak lebih panjang Ustadz ya. Sekitar 12 hari sampai 14 hari. Kebiasaannya begitu ya, kebiasaannya. Ya, menurut Pak Ustadz, apakah lebih baik pakai, kan sekarang ada obat dari dokter untuk menahan haid, apa memang alami saja gitu Ustadz?
Itu Ya, saja bagus Ustaz. sekali. Syukron ya. Assalamualaikum. Ya Pak Munji, itu apa namanya, umrohnya 1 bulan penuh apakah waktu terbatas? 1 bulan penuh, insya Allah. 1 bulan penuh. Jadi begini, saya baca buku-buku itu berkait tentang penundaan datangnya haid gitu ya, penundaan datangnya haid. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan apa istilahnya ya, kelebihan lah halal boleh kita katakan ya, karena orang yang bisa haid bagi wanita itu merupakan kelebihan bukan kekurangan, karena kalau tidak haid malah kekurangan, itu penciptaannya kurang sempurna buat wanita ya, karena haid itu sangat amat penting untuk kebutuhan seorang wanita dalam hidup, baik itu untuk pribadinya maupun untuk anaknya gitu kan, ketika sedang hamil. Jadi mana yang lebih afdal gitu. Gini, ketika meminum obat penundaan datangnya haid, itu kan memang ada sekarang ya, penundaan datangnya haid. Dan itu tidak menimbulkan, tidak menyebabkan efek sampingnya, dampak sampingnya. Jadi secara medis itu tidak ada efek sampingnya, tidak menimbulkan penyakit gitu kan, tidak ada efek samping yang membahayakan. Nah ini tidak apa-apa, boleh hukumnya untuk meminum obat penundaan haid. Itu boleh kalau tidak ada dampak negatif dari penggunaan alat obat penundaan datangnya haid itu tadi. Secara medis aman-aman saja, nggak ada efek sampingnya, dampak negatifnya, itu boleh. Saya mengatakan boleh ya, itu boleh saja. Nah, sekarang permasalahannya mana yang lebih afdal, kan gitu ya. Ini kan kita bicaranya afdal. Kalau bicaranya boleh saja. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal saya katakan kalau umrohnya tadi itu 1 bulan, berarti ini kan waktu yang panjang gitu. Ini pendapat pribadi saya, itu yang afdal itu adalah tidak usah menunda obat, tidak usah menunda datangnya haid dengan cara meminum obat. Kenapa? Sekarang permasalahannya kan nanti gini. Lah kalau umroh nanti gimana? Itu kan, kalau umroh itu gimana? Jadi ketika dia datang ya ihram biasa seperti jamaah yang lain. Seandainya haidnya itu sudah tiba ya dari tanah air gitu, atau haidnya itu setelahnya mulai ihram sebelum tawaf. Kan tawaf itu nggak boleh kecuali dalam kondisi suci kan, kalau tawafnya kan gitu. Berarti kalau begitu umroh itu kan dalam keadaan suci. Nah sekarang dari rumah aja sudah haid, nggak apa-apa ihram dalam kondisi haid. Tetapi nanti pelaksanaan umrohnya ditunda, tapi dia masih ihram terus. Begitu nanti suci, nanti dia mulailah di sini tawaf, sa'i. Tapi sebelumnya datang suci, ya tetap dalam posisi ihram, larangan-larangannya masih ada gitu kan ya. Larangan-larangan masih ada. Kok saya melihat yang afdal di sini, ini sekali lagi afdal lah ya. Tidak mengatakan harus begini, enggak. Boleh tadi itu minum obat gitu. Kenapa? Karena memang kodratnya wanita itu seperti itu. Kodratnya wanita seperti itu. Bahkan ulama mengatakan begini, kalau waktunya terbatas, seandainya waktunya cuma hanya 9 hari, haidnya 12 hari, kan jelas nggak ada waktu suci kan itu. Nah, gimana nanti tawafnya? Sebagian ulama mengatakan tawafnya nggak apa-apa, seperti wanita yang keputihan. Seperti wanita yang keputihan, ketika wanita keputihan kan sholat biasa, meskipun nanti keluar darah, itu pun juga tidak membatalkan sholatnya karena darurat. Nah, begitu juga ketika tawaf dalam keadaan haid, nggak apa-apa darurat itu, karena waktunya terbatas. Kecuali kalau waktunya longgar, nanti sudah selesai haidnya, datang suci, baru disinilah tawaf. Kan begitu ya.
Tapi gini aja menurut saya Pak Munji, dikonsultasikan saja dengan dokter. Apakah ada dampak negatif atau enggak? Kalau menurut medis aman-aman saja Pak, sudah biasa menurut pengalaman medis, penelitian ini enggak ada efek samping ya enggak apa-apa, gitu kan? Tapi kalau membahayakan ya lebih baik enggak usah. Tapi permasalahannya begini, lah selama haid di sana kan enggak baca Quran, kan nggak bisa sholat di Masjidil Haram, kan gitu ya? Ya. Kan cukup niat hati, ya Allah kalau saya tidak haid, saya ini akan sholat seperti saudara-saudara saya di masjid. Berarti walaupun dia itu duduk di rumah, itu dia dapat pahalanya seperti pahalanya orang yang sholat, gitu kan? Karena apa? Karena Rasulullah itu pernah mengatakan begini dalam hadis. Saat itu Rasulullah bersama dengan sahabatnya keluar kota Madinah untuk berperang. Jadi berjalan, musafir untuk berperang. Saat dalam perjalanan keluar Madinah itu, Rasulullah itu berkata kepada sahabatnya, "Wahai para sahabatku, maukah saya kamu berikan tahu, di sana ada orang yang tidak keluar bersama kami. Dia diam di Madinah, duduk, nggak keluar, berperang bersama kami. Tapi mereka yang duduk ini, itu mereka dapat pahala loh. Seperti pahalanya kita yang berperang." Nah, baru sahabat itu pada heran. Kok orang enak-enak di rumah nggak ikut perang, kok bisa dapat pahalanya perang? Kata Rasulullah jelaskan, karena mana'ahum al-marad. Karena mereka itu terhadang oleh sakitnya, terhambat oleh penyakitnya. Sakit dia, kalau nggak sakit ikut perang. Nah ini juga sama, kalau saya itu nggak haid, saya itu sudah di masjid. Jadi pahalanya seperti orang yang pergi ke masjid. Makanya niat di sini sangat amat penting sekali. Makanya kalau kita itu melakukan amal kebaikan, upayakan niatnya itu banyak. Ya, ta'addud, poligami niat. Nah, Pak ya, ini mungkin istilah kalau tidak poligami istri, poligami niat itu penting. Poligami niat, tapi seluruhnya untuk Allah gitu ya. Misalnya kita gini, baca Al-Quran, itu niatnya kita tilawah, niatnya tadabbur, niatnya misalnya ruqyah, jadi niat tilawah, niat tadabbur, niat ruqyah, itu pahalanya kita dapat semuanya gitu. Jadi poligami niat itu penting. Jadi itu tadi Pak Munji. Jadi kita tanyakan dokter, keaman-aman saja dokter, nggak apa-apa itu dilakukan. Tapi kalau seandainya menurut dokter, yaitu ada dampaknya Pak, jadi nggak apa-apa, mau waktunya panjang aja. Jadi jangan sampai gelisah, Itu contohnya begini, Aisyah itu dulu haji bersama Rasulullah. Jadi pada tahun ke-8 Rasulullah itu umrah bersama istrinya Aisyah. Nah Aisyah itu pada saat itu haid, nangis dia. Nangis. Kenapa pikirannya? Karena pikirannya itu nanti nggak bisa lah sholat bersama dengan Rasulullah, nggak bisa lah nanti tawaf bersama dengan Rasulullah. Maka kata Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira ala tatufi bil bait. Lakukan ya Aisyah sebagaimana orang-orang yang haji melakukan amalan, kecuali tawaf saja kamu jangan dulu. Jadi Rasulullah melarangnya saat tawaf. Gitu, karena lagi haid. Tapi terhibur kan di sini Aisyah itu. Jadi gitu. Jawabannya mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Silakan ada yang lain barangkali. Ustaz, ada pertanyaan di chattingan. Ya. Di chatnya itu posisinya saat mau berangkat umroh, saat berangkat umroh yang 21 hari, posisi haid, katanya posisi haid. Nah, saat bersih di Madinah, posisi bersih. Terus pada saat mau pulang, karena jadwalnya kan 21 hari, pertengahan mau pulang, haid lagi, gitu kan. Nah, kesempatan umrohnya cuma sedikit, gitu, atau kesempatan ke masjidnya sedikit. Iya. Jadi gini ya, jadi ketika sudah tidak ada waktu yang mencukupi untuk umroh karena lagi haid, karena haidnya waktunya panjang, kemudian waktu yang tersedia terbatas, misalnya tinggal hanya beberapa hari di Mekah,
sementara haidnya itu masih panjang. Jadi di sini kan tadi saya katakan orang yang haid ketika akan memasuki hatta sudah haid pun ketika memasuki ke tanah suci tetap ihram dari mikot bersama-sama. Ihramnya bersama-sama begitu. Sama. Tapi kalau dalam kondisi yang ditanyakan tadi, posisi yang ditanyakan tadi, waktu yang tersedia terbatas, haidnya masih lama. Sehingga kalau menunggu sudah habis karena tertinggal dengan jamaah nanti kalau diam sendirian. Jadi dalam posisi seperti ini, maka langsung saja dia ikut umroh bersama dengan jamaah-jamaah yang lain. Pahalanya juga sudah sama. Jadi jangan sampai mengatakan, loh kok saya dari suci, kan umroh syaratnya suci. Saya kan masih haid, itu kan darurat untuk wanita yang haid tadi itu, kan darurat. Seperti ketika orang itu sholat, sementara dia itu lagi istihadoh. Istihadoh itu keputihan. Kan setiap waktu keluar terus itu, mungkin darah, mungkin kotoran kan saat sholatnya. Sholatnya pun juga sah, wudunya nggak batal karena darurat itu. Wong sholat saja derajatnya itu lebih tinggi daripada tawaf. Itu saja bagi orang yang punya penyakit istihadoh, keputihan, atau laki-laki yang punya penyakit beser. Jadi ketika habis kencing itu nggak bersih-bersih gitu, keluar dikit-dikit. Terus sampai waktu sholat pun juga kadang-kadang keluar, itu nggak masalah, darurat itu namanya. Jadi nggak apa-apa untuk tadi penanya atau pertanyaan saat waktu yang tersedia terbatas, sehingga waktu jadwalnya, kepulangannya pun juga sudah ditentukan. Kalau menunggu waktu sucinya nggak mungkin, berarti langsung saja ikut umroh meskipun dalam kondisi haid, tetapi setelahnya sebelum mulai umroh ya, dia wudhu dengan baik, kemudian menggunakan ya pembalut supaya aman begitu, sehingga ikutlah umroh, ikutlah sa'i, ya, ikut tawaf, ikut sa'i, pelaksanaan umroh dilakukan sebagaimana wanita-wanita yang lain, seperti wanita-wanita yang lain yang suci. Umrohnya sah karena dalam kondisi darurat, seperti daruratnya wanita yang istihadah, keputihan ketika melaksanakan sholat, seperti daruratnya orang yang punya penyakit beser ketika melaksanakan sholat. Jadi sah-sah saja. Dikatakan ulama, sholat itu lebih tinggi derajatnya ketimbang tawaf. Jadi tawaf aja boleh ngomong kan, kalau sholat kan nggak boleh ngomong. Jadi kata Rasulullah, at-tawafu sholat, illa annahu yakhillul kalam. Tawaf itu sholat, hanya saja boleh bicara. Tapi kalau sholat kan nggak boleh bicara. Berarti sisi kewajibannya lebih tinggi sholat daripada tawafnya. Sementara sholat saja bagi orang yang beser, bagi yang perempuan istihadah, boleh. Ya, meskipun nanti keluar darah, itu nggak merusak sholatnya. Boleh. Darurat namanya. Itu nggak apa-apa. Tenang aja, boleh itu. Jazakallah khair. Monggo kalau masih ada yang mau ditanyakan, masih ada kesempatan. Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada cukup ya Pak Iwan ya. Tep. Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Monggo udah. Saya nggak apa-apa ya Iwan ya, teruskan acaranya ya. Saya pamit ya. Siap. Jazakallah khair. Saya kan kerjaannya supir, nganter orang di rumah. Ya. Siap. Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih. Saya izin semuanya Bapak Ibu, saya tinggalkan. Saya keluar dari grup dulu. Mudah-mudahan berkah, Allah berikan kemudahan, berikan kelancaran, berikan kesehatan, dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama nanti umroh di bulan yang mulia. Dilancarkan, disehatkan, diberikan keselamatan pulang ke tanah air dengan membawa pahala umroh yang makbul, amal yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi insya Allah sudah disampaikan bagaimana Bapak Ibu yang akan melaksanakan umroh, melaksanakan umrohnya wabil khusus di bulan Ramadan ini, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang tidak hanya di umroh di bulan biasa, tetapi ini di bulan
yang lebih agung lagi, yaitu di bulan Ramadan. Dan dari sisi keutamaan ibadah sangat besar, juga pada saat pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan ibadah umroh di bulan Ramadan ini cukup cukup banyak tantangannya. Tidak hanya tantangan dari sisi memang kondisi ibadah saum, tapi juga kondisi di lapangan. Artinya di lapangan itu bagaimana tidak hanya kita dari hasanah saja yang ingin semua, tetapi seluruh dunia, Ibu Bapak, itu pengen sekali melaksanakan ibadah umrohnya di bulan Ramadan. Akhirnya bagaimana nanti suasana di bulan Ramadan tersebut di Tanah Haramain ini, itu banyak orang, akhirnya juga bagaimana kita persaingan, karena kondisi yang ada di lapangan, Masjidil Haram, baik Masjid Nabawinya dan Haramnya, itu tempatnya segitu-gitu saja. Artinya tidak di bulan Ramadan melebar gitu. Ya bulan apapun tetap sebesar itu. Tetapi jumlah manusia yang datang ke sananya memberikan banyak sekali. Makin banyak, beda dengan hari-hari yang biasa. Nah, keterkaitan dengan persiapan secara teknis, kami berharap pertemuan ini kita intens, atau juga Bapak Ibu aktif di dalam di grupnya. Nanti mungkin insya Allah berarti pekan depan kita berharap ada pertemuan kembali, membicarakan masalah, sampai membicarakan masalah teknis secara detail, bagaimana nanti pelaksanaan di sana, bagaimana kita tidak hanya sebagai bentuk grup besar. Insya Allah Bapak Ibu, berarti kondisi nanti keberangkatan yang full Ramadan ada sekitar, untuk sementara ini jumlahnya 23 orang. Tanggal 24 keberangkatan. Tanggal 5 ada berangkat dengan menggunakan Saudi Airlines, ada 90 orang. Hari ini sebagian besar yang 90 orang itu sedang melaksanakan manasik di Az-Zahra di Semarang. Bagaimana dia pelaksanaan sampai melaksanakan simulasi pelaksanaan umrohnya, dan juga akan ada pembicaraan secara masalah teknis. Teknis di sana maksudnya nanti bagaimana membuat kelompok-kelompok kecil. Nah, dari kelompok-kelompok kecil itu berkoordinasi, karena sangat-sangat pelaksanaan di lapangan sangat sulit sekali kelompok besar ini terus bisa bersamaan sekelompok besarnya. Ada kemungkinan sampai terpecah. Nah, bagaimana kalau misalkan terpecah, jadi muncullah bagaimana mengikat jadi kelompok-kelompok kecil, dari kelompok-kelompok kecil itu juga solid. Bisa jadi yang kelompok-kelompok kecil itu jadi pecah. Bagaimana nanti kesiapan juga masing-masing pribadi, karena banyak juga yang berangkat ini tidak ada keluarganya. Pak, saya berangkat sendiri. Apalagi perempuan nih, ada beberapa banyak, tidak hanya 1-2 ibu berangkat posisi tidak ada yang maksudnya dari keluarganya tidak ditemani. Nah, saya sendiri. Terus bagaimana nanti mungkin kalau Pak dalam posisi saat-saat di sana, kan posisi Fastabiqul Khairat ini terjadi, saling tolong-menolong itu juga sampai terjadi. Sampai kemarin sampai ada, Pak saya sedang berhalangan, saya di hotel, insya Allah saya harus tetap berbuat kebaikan. Nanti saya akan menyiapkan makannya, misalkan apakah makannya ada yang memasak, ada yang sendiri, dan seterusnya. Terus bagaimana juga, Pak saya ada bisa mengantarkan. Banyak hal-hal tertentu dalam posisi di pelaksanaan itikaf ini, wabil khusus di itikafnya, yang bisa kita perbuat, tidak hanya berdiam diri. Bagi yang berhalangan tidak bisa berdiam diri hanya di hotel saja, tetapi bisa banyak aktivitas yang bisa dilakukan untuk kebaikan ini.
Nah, mungkin insya Allah kayak seperti itu. Nanti terus juga itu ada 90 yang dari Semarang, terus insya Allah terus dari Surabaya dengan Lion Air-nya ada sekitar 35 orang. Malah bisa kemungkinan lebih. Terus juga ada tambahan grup kami yang dari Saudi yang tanggal 6 itu ada 45 orang. Jadi cukup banyak. Nah, jadi ada kesempatan kelompok-kelompok besar dari insya Allah dari Hasani bisa memberangkatkan sampai 200 orang. Pengertian 200 ini kami terbatas. Kemampuan kami dari Hasanah sangat-sangat terbatas. Sudah pasti tidak mungkin semua itu diatur dan dilayak. Semua jamaah di Hasanah ini terlayani sepenuhnya oleh Hasanah. Padahal kami sudah membuat slogan melayani dengan sepenuh hati, tapi nggak mungkin kami bisa melayani seluruh jamaah sebanyak itu. Tidak terkecuali bagaimana dari saudara-saudara semua saling membantu, saling melayani, karena semuanya kembali kepada apa amal-amal perbuatan kita, dan itu semua karena lillah, karena memang karena Allah. Mungkin kayak gimana kan seperti itu. Jadi sangat banyak hal-hal secara teknis sebenarnya yang pengen dibicarakan. Tapi untuk kembali pembicaraan tersebut, teknis tersebut kembali kepada manusia masing-masing. Nah, insya Allah jadi kami selama 1 bulan ini akan tetap mengadakan akhir pekan manasik ya. Jadi hari ini untuk besok kita akan bicara tentang masalah teknisnya. Untuk yang keberangkatan tanggal full Ramadan, kami batasin dulu, tidak dibicarakan hari ini. Kami ingin ada sedikit koordinasi dulu di internal kami, memfikskan bagaimana kalau toh sekarang hanya mungkin ada hal-hal tertentu yang mau disampaikan, hanya sebatas kami bisa disampaikan dulu atau masukan-masukannya. Kami belum bisa memutuskan bagaimana secara detail untuk pelaksanaan nanti yang tanggal 24. Jadi besok pekan depan berharap yang full Ramadan bisa hadir biar lebih jelas, lebih gamblang bagaimana kemungkinan sampai kemungkinan yang terpahitnya kayak seperti apa. Nah, untuk yang itikaf yang keberangkatan tanggal 5 sampai tanggal 6 baik dengan lainnya ataupun dengan Saudianya, masih ada kesempatan 2 pekan selanjutnya lagi. Insya Allah kita bicarakan, karena ini kenapa pelaksanaannya tidak bisa offline, ternyata tersebar secara keseluruhan. Ada yang jamaah kita dari Padang, ada jamaah kita yang dari Kalimantan, Balikpapan, tidak hanya Balikpapan, Samarinda di Kalimantan juga banyak. Terus kalau dari sisi Jawa, di Jakarta juga ada. Di Solo Raya cukup lumayan, ada beberapa. Nah, karena tersebar ini dan alhamdulillah juga adanya teknologi ini, itu juga tidak menggugurkan yang seharusnya kita melaksanakan secara offline. Kalau kita melaksanakan secara offline dari sisi transportasi, dari sisi ini cukup lumayan gitu kan, koordinasinya dan waktunya. Nah, mungkin seperti itu sebagai pengantar dulu. Kalau memang ada hal-hal yang mau disampaikan secara teknis, monggo, atau bentuk juga usulan terlebih dahulu, monggo sebelum kami bisa putuskan di internal kami di Hasanah, di manajemen. Mungkin itu dulu sementara. Tafadhol kalau memang ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap dari Pak Muji. Ya, J. Ya, mau tanya kan, yang saya kan ikut yang full Ramadan ya. Ya. Iwan. Itu mengenai untuk jadwal puasanya kita mengikuti Indonesia apa di Arab ya, Pak Iwan? Karena kan kalau nggak salah ada kita di Muhammadiyah sudah menentukan 1 Syawal gitu. Ya. Ya, gimana itu Pak Iwan ya?
Untuk pelaksanaan di sana kita tetap memberikan lokal, semua dijadwalkan yang ada mengikuti di Saudi-nya. Nah, nanti pada saat biasanya kan tanggal 1 Syawalnya. Nah, 1 Syawal itu tetap kita akan melaksanakan hal di sana. Jadi tidak beberapa kali kami pelaksanaan yang ada mengikuti apa yang ada di sana, biasa disampaikan pada saat hari-hari terakhir di tanggal 29 biasanya kita sudah melakukan tanggal 29, ada pengumuman di sana tanggal Syawalnya apakah jatuh apa puasanya jatuh di 30 hari apa 29 hari. Jadi mengikuti apa yang ada terjadi di sana saja. Terima kasih Pak Iwan. Siap.